Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola. Kembali lagi bersama saya Ahmad Jaki yang akan prediksi pertandingan BRI Liga 1 musim 2021-2022 yang akan mempertemukan PSIS Semarang yang akan menghadapi Borneo FC. Untuk memprediksi pertandingan selanjutnya tentunya saya akan ditemani oleh rekan saya. Ini dia Bung Utai. Oke Butai, gimana kabarnya Butai? Alhamdulillah banyak. Untuk pertandingan kali ini PSIS Semarang yang akan menghadapi Borneo FC. Prediksinya untuk pertandingan nanti Butai? Ya tentunya pertandingan sangat seru Pak Jaki, apalagi ini merupakan laga penutup di seri kedua. Ya. Kedua tim tentunya sangat berhasil sekali meraih poin maksimal Pak Jaki, apalagi kedua tim di pekan terakhir sama-sama tidak meraih hasil yang maksimal. PSIS Semarang di pekan terakhir mereka harus ditahan imbang oleh Bali United dengan skor akhir 0-0. Bahkan sebelumnya di pekan ke-9 mereka harus mengakui keunggulan Persib Bandung waktu itu. Sehingga sekarang PSIS Semarang di posisi klasemen mereka harus turun ke posisi 4 dengan raihan poin 19, jadi tergeser oleh Arema FC. Ya, karena kemarin Arema menang. Ya, seperti itu Bang Jaki. Menang dramatis kemarin. Ya, sementara sang lawan Borneo FC Bang Jaki sekarang berada di posisi 14 klasemen dengan raihan 10. Di pekan terakhir mereka harus mengakui keunggulan dari sang lawan yaitu PSS Sleman, kalah dengan skor tipis 1-2 waktu itu Bang Jaki, seperti itu. Oke, menarik sekali Butai untuk pertandingan antara PSIS Semarang yang akan menghadapi Borneo FC Butai. Untuk Borneo FC sendiri Butai, dari pekan ke pekan penampilannya belum konsistensinya Butai. Untuk pemain daya juangnya, daya ngototnya kita tahu tidak terlihat di lapangan Bung Utai. Ya, itulah menjadi titik lemah dari Borneo FC. Bahkan itu pun dikeluhkan oleh sang presiden klub dari Borneo FC, Nabil Hussein, yang sering disindir di akun medsos pribadinya sang presiden bahwa daya juang pemain-pemain Borneo FC terlihat kurang masih melempem seperti terlalu santai itu yang dibilang Nabil ini seperti itu karena dari segi kualitas skuad Borneo FC itu sebenarnya cukup mewah cukup mewah dari posisi depan, tengah maupun belakang cukup wah namun ternyata di lapangan kerjasama tim yang belum begitu padu, determinasi ditambah dengan kelemahan yang masih tertera masih terlalu nampak di Borneo FC ini, yaitu pertama kelemahan dari sisi lini pertahanan duet Syafron Gusenov dan Wedansa ini seolah-olah masih mudah sekali ditembus oleh lini serang pemain lawan dan kelemahan kedua yaitu masih mandulnya lini depan seperti itu. Lini depan yang dihuni oleh Wesley Torres, Wasalosa, Guy Junior, Teren Puhiri masih mandul masih sangat susah sekali mereka untuk menciptakan gol Benar sekali. Itulah titik lemah kedua yang masih terus diasah ataupun digodok oleh tim pelatih dari Borneo FC Oke, menarik sekali Butai. Sementara PSIS Semarang sendiri harus tergeser posisinya Butai oleh Arema FC karena Arema FC kemarin menang 2-1 atas Madura United sehingga PSIS Semarang turun ke posisi keempat Butai. Oke, menarik sekali Butai pertandingan antara PSIS Semarang yang akan menghadapi Borneo FC. Persiapannya Butai untuk pemain-pemainnya jelang laga nanti Butai. Ya, tentu secara persiapan tim pelatih dari Borneo FC mengatakan bahwa kekalahan mereka dari PSIS Sleman merupakan kekalahan karena kurang beruntung, karena itulah yang Dewi Purna itu dikatakan oleh pelatih sangkut Risto Pidakopi, karena secara permainan katanya mereka sudah terutama di babak kedua sudah menguasai bola, unggul dalam posisi bola. Namun memang satu lagi seperti kita tahu titik lemah pemain tim Borneo FC adalah finishing di depan yang masih kurang bisa memanfaatkan peluang untuk menjadi gol. Itulah yang menjadi titik lemah dari Borneo FC, sehingga ketika mereka lini pertahanan lengah
itulah lawan bisa memanfaatkan dan akhirnya mereka pun mengakui keunggulan PS Sleman, yaitu oleh golnya Irfan Jaya. Itulah yang sering dialami oleh Borneo FC ini, Bang Jaki. Ya, benar sekali. Mandonya di lini depan, ternyata lini belakang masih lemah, masih rapuh, sehingga sang lawan bisa memanfaatkan kelengahan dari posisi lini belakang mereka tentunya. Dan kurangnya determinasi seperti gaya juang para pemain-pemain untuk memenangkan pertandingan itu tidak terlihat di pertandingan Borneo FC Mutai. Terakhir Borneo FC menang itu Mutai ketika menghadapi PSM Makassar Mutai dengan skor 2-1 Mutai. Nah, itulah mungkin Bang Jaki yang akan menjadi harapan tim pelatih maupun supporter Borneo FC, karena Borneo FC ini ketika melawan tim yang cukup kuat, mereka akan bisa menampilkan pemain yang bagus, Bang Jaki. Benar sekali, ketika mereka melawan tim yang cukup kuat, mereka pun akan terbawa menjadi permainannya menjadi bagus, Bang Jaki. Karena secara kualitas, skill individu, mereka mempunyai pemain-pemain yang cukup bagus, Bang Jaki. Baik di belakang, depan maupun tengah, Bang Jaki. Kita tahu di tengah Borneo FC sangat-sangat cukup mewah sekali. Jadi di situ ada Hendro Siswanto, ada Jose Bustos, ada Nuridin Daprono. Ketiga pemain ini cukup bagus Bang Jaki untuk menguasai lini tengah, permainan di tengah tentunya Bang Jaki. Menguasai lini tengah, unggul di lini tengah. Itu dia yang seperti Bung Utai bilang, PR buat Borneo FC ini adalah lini pertahanan yang rapuh dan kurang tajamnya lini serang Borneo FC. Ya, semoga itu menjadi catatan tentunya bagi tim pelatih, dan harus terus dipoles dan tentunya diasah bagi tim pelatih Borneo FC. Apalagi sekarang sang lawan PSIS Semarang yang cukup punya daya juang yang tinggi, ditambah dengan penyerang yang cukup bagus, banyak kita tim pertahanan yang cukup kuat juga, yaitu bahkan PS Semarang itu merupakan tim yang paling sedikit juga termasuk tim yang sedikit kebobolan. Duet back antara Wallace Costa dengan Wahyu Pras ataupun Embryo cukup tangguh, cukup sulit sekali untuk ditembus oleh tim-tim lawan. Kita tahu Persib pun bisa mengalahkan PS Semarang hanya lewat gol tendangan jauh dari kotak penalti, di luar kotak penalti, karena sulitnya menembus pertahanan PS Semarang. Terlihat Bali United pun kemarin kewalahan, frustasi ketika bahkan mereka mempunyai striker sekelas Paso Sepik, Lili Pali, Melvin Pace, ataupun di situ ada Eber Besa yang mereka pun tidak mampu menembus pertahanan dari PSIS Semarang. Kita tahu mampukah lini depan Borneo FC menembus pertahanan dari PSIS Semarang ini, yang dinakodai oleh Wallace Costa, Embryo dan satu lagi Wahyu Pras. Benar sekali Bu Utai. Oke, menarik sekali Bu Utai, pertandingan antara PSIS Semarang yang akan menghadapi Borneo FC. Prediksi formasi untuk dua tim ini Bu Utai. Untuk formasi Bang Jaki, PSIS Semarang kemungkinan besar menggunakan formasi 4-3-3. Di kiper ada Joko Ribowo, sementara duet center back antara Wallace Costa dan Wahyu Pras. Sementara di back sayapnya di situ ada Freddy Saputra dan Ferdian Wahyu. Di tengah di situ ada Pikis Pasamba, Jonathan Kantalina dan Pandi Eko. Di depan di situ ada Setiam David, Dian Ardiansah dan Bruno Silva. Sementara untuk Borneo FC, Bang Jaki kemungkinan besar sama menggunakan formasi 4-3-3. Di kiper ada Gianluca Pandenuwu, sementara dua center back di situ ada Japlon Gosenov dan Wildansa. Di back sayapnya di situ ada Sapnudin Taha dan Marco Sandi. Di tengah di situ ada Hendro Siswanto, Nuridin dan Jose Bustos. Di depan di situ ada Wawan Febrianto, Teren Puhiri dan Torres. Oke, itu dia prediksi formasi dari kedua tim PSIS Semarang dan Borneo FC. Oke Bu Utai, jalannya pertandingan nanti Bu Utai, pertandingan antara PSIS Semarang yang akan menghadapi Borneo FC. Bu Utai, tentunya akan seru sekali, akan ngotot sekali untuk kedua tim PSIS Semarang ataupun Borneo FC Bu Utai. Ya tentunya Bang Jaki, kedua tim sangat ngotot sekali, tentunya perang lini tengah Bang Jaki. Apalagi Bang Jaki sang pemain PSIS Semarang merupakan mantan pemain Borneo FC, yaitu Piki Pasamba. Piki Pasamba adalah mantan pemain Borneo FC. Bahkan di kemarin di jeda seri pertama dan seri kedua Bang Jaki ada tersiar kabar Piki Pasamba sempat indisipliner
datang ke tempat latihan PSIS Semarang Pak Jeki, sehingga Piki Pasamba dihukum larangan bermain. Bahkan sempat digosipkan Bon FC meminati Piki Pasamba ini untuk menarik kembali untuk menarik kembali Piki Pasamba. Itulah bumbu-bumbu tentunya pertandingan Bon FC versus PSIS Semarang ini tentunya. Karena di tengah lapangan tentunya Piki Pasamba di secara permainan banyak mengetahui permainan dari Bon FC ini yang sedikit banyak mengetahui seperti itu. Dan tentunya kabar baiknya kali ini tim PSIS Semarang berarti secara akan bisa menyiapkan secara full tim Mbak Jaki, karena dari segi pemain kemarin PSIS Semarang di pengalaman terakhir menurunkan formasi 4-4-2 karena tanpanya Kantalina yang harus absen Mbak Jaki, karena akumulasi kartu kuning Mbak Jaki ya. Tentunya di pekan ke-11 ini Kantalina sudah bisa diturunkan Mbak Jaki, dan menjadi tentunya akan menjadi akan menjadi andalan, menjadi motor serangan bagi skuad PSIS Semarang ini, dan tentunya menjadi ancaman bagi skuad Pidakopik ini. Iya, benar sekali. Mungkin ya karena kemarin tertahan oleh Barianti, salah satunya tidak diturunkannya Jonathan Kantalina. Nah, itu bisa jadi seperti itu Pak Jaki, karena Kantalina ini merupakan motor serangan, sangat mengatur, bahkan tidak jadi juga menjadi kunci kemenangan dari di tengah Pak Jaki. Benar sekali. Untuk Borneo FC sendiri di situ ada Hendro Siswanto, ada Jose Bustos, Nurdin Daprono, dan di tengah tentunya seperti biasa Borneo FC ini sering sekali menguasai lini tengah ya, secara permainan, karena yang paling komplit, yang paling bagus dan paling konsisten dan merupakan keunggulan Borneo FC ini lini tengah Mbak Jaki ya, yaitu perpaduan antara Hendro Siswanto, Nuridin, dan Jose Bustos Mbak Jaki. Itulah pemain yang tentunya sangat penting sekali dari skuad Borneo FC Mbak Jaki. Namun memang seperti kita tahu dan seperti kita bahas tadi, tetap yang menjadi titik lemah dan harus menjadi perhatian skuad Pidakopik ini adalah lini pertahanan Mbak Jaki ya. Jangan sampai ketika mereka menguasai bola ataupun keasikan menyerang, ternyata pertahanan mereka kecolongan dengan sering sekali lengah ataupun kesalahan sendiri yang mampu dimanfaatkan oleh lawan. Apalagi sekarang sang lawan mempunyai penyerang-penyerang yang cukup bagus, penyerang yang cepat, bagus dan cepat, dan siapapun bisa melesakkan gol. Dan kita tahu di PSIS Semarang di situ ada Rian Ardiansah, Septian David, Harinur, ataupun sang striker Munsif yang siapapun bisa melesakkan gol seperti itu. Apalagi di tengahnya ada Jonathan Kantalina, Brian Pereira, Pandi Eko Tomo, yang tentunya itu ke semua pemain sangat-sangat berbahaya sekali dan harus diwaspadai oleh semua lini pertahanan dari Borneo FC ini tentunya. Iya, benar. Keunggulan PSIS Semarang itu semua pemain merata. Siapapun bisa mencetak gol. Septian David Maulana, Bruno Silva, Harinur, Jonathan Kantalina di pertandingan di pekan-pekan sebelumnya Borneo FC sering menurunkan Wawan Febrianto dan itu cukup ini sekali permainannya cukup menonjol dan menjadi pembeda di Borneo FC pembeda di Borneo FC. Pergerakannya seolah-olah menjadi penyeimbang bagi lini depan Borneo FC, karena kita tahu di sayap kanan sudah ada Teren Puhiri. Seolah-olah Wawan Febrianto ini melengkapi lini wing kiri dari Borneo FC ini, penyerangan untuk menyeimbangi kecepatan supaya penyerangan Borneo FC seimbang antara sayap kiri dengan sayap kanan, menemani antara Teren Puhiri di sayap kanan ataupun Wawan Febrianto di kiri, sehingga mereka bisa bergantian, bisa berganti tukar posisi antara sayap kiri dan sayap kanan. Seperti itu Mbak. Dan tentu saja yang jadi PR adalah sang striker belum setajam seperti biasanya belum menemukan ketajamannya seperti itu. Dan kita tahu memasuki pekan ke-10 ini Wesley Soles masih terus kesulitan untuk menciptakan gol dan menemukan performa terbaiknya. Insting golnya bukan hilang belum menemukan karena kita tahu striker setajam siapapun ketika belum menemukan feelingnya akan susah sekali. Begitupun kita tahu seperti kita tahu di striker Liga 1, kita tahu di Arema FC punya Fortes Mbak Jaki ya, yang sudah menemukan isi golnya. Ketika Fortes sudah menemukan isi golnya akan sulit sekali untuk dihadang sekecil apapun
Portes kemungkinan besar bisa melesakan gol. Begitupun dengan striker Persib Bandung, ya, Wander Luiz ya. Banyak yang di pekan pertama seri pertama sangat banyak sekali dihujat oleh Bobotoh karena belum menemukan kata zaman. Namun ketika Wander Luiz sudah menemukan insting golnya, menemukan ketajamannya setelah menciptakan gol, seolah-olah ketagihan dan terus bisa menciptakan gol. Begitupun dengan striker-striker Man FC ini. Kita tahu di Man FC ini banyak striker yang cukup bagus. Ada Wesley Torres, ada Boas Rolosa, ada juga Gay Junior. Banyak tentunya itulah yang harus terus diasah dan harus terus ditemukan ketajamannya, bola-bola apa ataupun insting golnya benar sekali. Menarik sekali untuk pertandingan antara PSS Semarang yang akan menghadapi Borneo FC. Prediksi skor untuk pertandingan nanti, Bung Tai. Ya, untuk prediksi skor kali ini saya memprediksi Bajaki pertandingan ini dimenangkan oleh PSIS Semarang Bajaki ya, dengan skor akhir 1-0 Bajaki. 1-0 untuk kemenangan PSIS Semarang. Ya. Oke, tidak prediksi Bung Tai. Bung Tai memprediksi dengan skor akhir 1-0 untuk kemenangan PSIS Semarang. Oke, gimana prediksi para pecinta sepak bola Indonesia? Prediksi para pecinta yang setia nongkrong di channel Wangkong TV, silahkan isi di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga apabila kalian suka dengan channel Wangkong TV, silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya biar kalian semua update video terbaru dari Wangkong TV. Oke, terima kasih, cukup sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.